Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 241. Perawatan tertinggi. Di halaman, Zhang Yuchen sedang mengajar seni bela diri adik laki-lakinya Wu Xin. Ketika dia melihat Lin Xuan masuk, dia menyapanya dengan senyum tipis. "Lin, kamu telah kembali dari pelatihanmu." Tetapi pada saat berikutnya, ketika Zhang Yuchen merasakan Lin Xuan, dia tercengang. Matanya melebar, dan dia berdiri berakar ke tanah dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Lin, kamu telah menembus ke tahap esensi spiritual tingkat kedua?" Suaranya bergetar. Wu Xin, yang berdiri di sampingnya, menoleh ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Ketika dia merasakan Lin Xuan, dia tercengang di tempat. Dia tidak bisa mempercayainya. Mereka berdua tidak pernah berpikir bahwa Lin Xuan masih berada di tahap pembukaan roh tingkat ke-8, bahkan tidak di puncak tahap pembukaan roh tingkat ke-8. Dia hanya pergi berkultivasi selama 1 malam, tetapi dia sudah menembus begitu banyak level. Dia telah menembus ke tahap esensi spiritual tingkat kedua dari tahap pembukaan roh tingkat ke-8. Ada total lapisan keempat kecil dan alam besar di antara mereka. Lin Xuan hampir melanggar akal sehat mereka. Keduanya belum pernah mendengar tentang kecepatan kultivasi yang begitu menakutkan. Tetapi pada saat ini, mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak kaget? Keduanya sangat terkejut. Ini juga menunjukkan betapa luar biasanya bakat Lin Xuan. Keduanya memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang bakat Lin Xuan. "Aku akan kembali dulu." Ketika Lin Xuan mendengar ini, ekspresinya tenang. Setelah menjawab, dia dengan cepat berjalan menuju bagian dalam halaman. Zhang Yuchen dan Wu Xin berdiri kosong di tempat, menatap punggung Lin Xuan. Baru setelah Lin Xuan memasuki ruangan, mereka berdua secara bertahap pulih. Namun, ekspresi mereka masih tercengang, dan mata mereka terbuka lebar. Jelas, mereka belum pulih dari keterkejutan ekstrim. "Kakak senior, apakah Lin Xuan benar-benar berhasil menembus ke tahap esensi spiritual tingkat kedua?" Wu Xin bertanya pada Zhang Yuchen dengan suara gemetar. Sampai sekarang, dia masih tidak bisa mempercayainya. "Iya, Lin Xuan benar-benar telah menembus ke tahap esensi spiritual tingkat kedua." Zhang Yuchen menghela nafas panjang dan menjawab dengan senyum pahit. Sekarang, basis kultivasi Lin Xuan telah mencapai tahap esensi spiritual tingkat kedua, dan dia tidak lebih lemah darinya. Satu-satunya kebanggaan di hatinya telah melanda. Sebelum ini, ketika Lin Xuan masih di tingkat ke-8 dari tahap pembukaan roh, dia bisa mengalahkannya dengan satu serangan. Sekarang basis kultivasi mereka sama, dia takut dia akan lebih lemah dari Lin Xuan. Ketika dia memikirkan hal ini, Zhang Yuchen merasakan kekalahan di hatinya. Dia tidak lagi berani membandingkan dirinya dengan Lin Xuan. Tidak ada perbandingan sama sekali. Namun, Zhang Yuchen segera memikirkan apa yang dikatakan Huo Yuan Zhenren sebelum dia pergi. Mungkin Lin Xuan adalah jenius nomor 1 dalam sejarah Scorsing Sun Domain. Dia akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam daftar esensi mendalam. Zhang Yuchen bergumam dengan suara rendah, dan ekspresinya berubah menjadi kegembiraan. Ketika Wu Xin mendengar ini, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia menjadi sangat bersemangat. Apa yang Lin Xuan tidak tahu adalah bahwa basis kultivasinya telah memberi Zhang Yuchen dan Lin Xuan begitu banyak koneksi. Dia dengan santai memasuki kamar tidur kosong dan duduk di tempat tidur dengan menyilangkan kaki. Dia mulai menyerap banyak harta yang telah dia duplikasi di luar menara pengumpulan roh. Ini adalah harta milik para jenius dari berbagai domain kecil, serta harta milik jenius top wilayah Mingchang, Ni Yongchang. Harta ini telah menghabiskan jutaan poin energi. Setelah menyerap mereka, kekuatan, potensi, dan bakatnya akan meningkat banyak. Tidak ada ruang untuk penundaan. Dalam sekejap, gelombang arus hangat melonjak ke seluruh tubuh dan pikirannya. Aura Lin Xuan juga terus meningkat. "Selamat, bakat kultivasi tuan rumah telah meningkat. Selamat, tuan rumah telah menembus keterampilan bela diri kelas rendah peringkat 9, seni menginjak angin." Beberapa menit kemudian, setelah dia menyerap semua harta, Lin Xuan melihat panel atribut Devoid di depannya. "Masih banyak titik energi yang tersisa. Saya akan mensintesis seni bela diri ini sekarang." Segera, dia mulai mensintesisnya. Waktu berlalu dengan cepat. Lebih dari 1 jam kemudian, Lin Xuan mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan ruangan. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Sun, yang telah menerimanya sebelumnya, datang. "Sekarang, semua keterampilan bela diri Anda berada di peringkat tinggi 8, dan formula esensi campuran Anda juga telah maju ke peringkat 9 kelas rendah." "Tidak buruk," mata Lin Xuan mengungkapkan sedikit kepuasan. Di halaman, Zhang Yuchen dan Wu Xin telah menunggu lama.
Tuan Muda Lin, saatnya pesta ulang tahun tuanku dimulai. Silakan ikuti saya. Pengurus rumah tangga Sun membungkuk dan mengatakannya dengan hormat. Jelas, dia tahu tentang penampilan Lin Xuan di menara pengumpulan roh tadi malam. Lin Xuan tidak keberatan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, maaf merepotkanmu. Kalau begitu ayo pergi. Setelah itu, mereka meninggalkan halaman di bawah kepemimpinan pengurus rumah tangga Sun. Mereka berjalan menuju kedalaman mansion. Tak lama, mereka tiba di aula yang sangat luas. Pada saat ini, sejumlah besar meja dan kursi telah diatur sesuai dengan urutan aula. Di atas meja ada berbagai makanan lezat, buah roh, dan anggur roh. Banyak seniman bela diri jenius dari generasi muda telah duduk. Tuan Muda Lin, tolong ikuti saya. Kalian berdua, ikuti Sia. Pengurus rumah tangga Sun berkata, ini adalah perawatan pada tingkat yang berbeda. Namun, Zhang Yuchen dan Wu Xin tidak keberatan. Bagaimanapun, apakah itu bakat atau kekuatan, Lin Xuan jauh lebih kuat dari mereka. Setelah itu, mereka bertiga berpisah. Zhang Yuchen dan Wu Xin mengikuti seorang pelayan bernama Xia dan berjalan menuju area tengah bawah aula. Pengurus rumah tangga Sun membawa Lin Xuan ke area atas. Mata Lin Xuan juga bergerak sedikit. Semua jenius teratas dari istana pangeran ketiga telah berkumpul di sini. Harta karun di tubuh mereka tidak buruk sama sekali. Selanjutnya, dia saat ini memiliki banyak poin energi. Dia tidak bisa melepaskan kesempatan bagus ini. Dengan pikiran, Lin Xuan menduplikasi sejumlah besar harta karun bermutu tinggi. Sangat cepat, pengurus rumah tangga Sun membawa Lin Xuan ke deretan kursi tunggal di bagian paling depan. Selain Lin Xuan, hanya ada 3 orang di seluruh aula yang menerima perlakuan seperti itu. 2 pria dan 1 wanita, salah satunya adalah seorang pria muda berotot, dan yang lainnya adalah seorang pria muda kurus berbaju hitam. Ada juga seorang wanita berpakaian merah yang terlihat dingin tetapi memiliki sedikit aura pembunuh. Lin Xuan, di sisi lain, telah menerima perlakuan tertinggi sejak dia baru saja tiba. Seketika, dia menarik perhatian semua orang yang hadir. Siapa orang itu? Dia benar-benar bisa berdiri berdampingan dengan gajah barbar, Zhou Yue, janda hitam, dan Zhao Wenxing. Saya tidak berpikir basis kultivasinya sangat tinggi kan? Dan mereka bertiga adalah jenius tahap esensi spiritual tingkat 6. Dia sangat asing. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, dan saya juga belum pernah mendengar tentang dia. Mungkinkah dia jenius dari beberapa wilayah tengah? Dia adalah Lin Xuan yang mengalahkan Gunung Manyu dengan 1 pukulan kemarin. Gunung Manyu hanyalah seorang jenius dari domain kecil biasa. Dia hanya tahap esensi spiritual tingkat kedua, jadi mengalahkannya seharusnya bukan masalah besar, bukan? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menerima perlakuan seperti itu? Tidak hanya itu, saya mendengar bahwa dia memadatkan pusaran roh di menara pengumpulan roh kemarin. Bab 242, Menara Bintang Jatuh. Benarkah, pusaran roh, rumor hanya muncul ketika tahap esensi spiritual menerobos ke alam laut asal? Itu benar, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri tadi malam. Pangeran ketiga juga ada di sana pada waktu itu. Selanjutnya, Lin Xuan berada di tahap pembukaan roh ketika dia menerobos ke tahap esensi spiritual. Jika Spirit Vortex bisa muncul setelah menerobos ke tahap esensi spiritual, bukankah dia sedikit terlalu kuat? Itu benar, dia sangat kuat. Tidak heran pangeran ketiga membiarkan seseorang yang baru saja menerobos ke tahap esensi spiritual duduk di depan, memungkinkan dia untuk menikmati perlakuan tertinggi. Jika itu masalahnya, pengaturan ini tepat. Namun, basis kultivasi Lin Xuan masih terlalu rendah. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah. Mata mereka tertuju pada Lin Xuan, dan mereka bersinar dengan cahaya aneh. Meskipun mereka terkejut dengan bakat dan potensi Lin Xuan, basis kultivasinya saat ini masih belum mencukupi. Dia baru saja menerobos ke tahap esensi spiritual, dan dia hanya seorang pejuang tahap esensi spiritual awal. Bahkan ada banyak prajurit tahap esensi pertengahan spiritual yang hadir. Tentu saja, ada banyak orang yang tidak menerima perlakuan Lin Xuan. Namun, karena kekuatan pangeran ketiga dan Myeongchang, mereka hanya bisa menekan keengganan mereka. Namun, mereka tidak memiliki sikap yang baik terhadap Lin Xuan. Mereka diam-diam menghitung. Gajah barbar, Zhou Yue, janda hitam, Qi Lianyan, dan Zhao Wenxing, yang berada di depan dan samping aula, telah mendengar tentang perbuatan Lin Xuan. Semua mata mereka menyapu Lin Xuan. Mata mereka bergerak sedikit dan bersinar dengan cahaya aneh. Namun, mereka tidak maju dan menyapa Lin Xuan. Mereka bertiga bisa melihat basis kultivasi Lin Xuan. Dia hanya tahap esensi spiritual tingkat kedua, dan dia juga merupakan tahap esensi spiritual awal.
Adapun mereka bertiga, mereka semua berada di tingkat ke-6 dari tahap esensi spiritual dan mendekati tahap esensi spiritual akhir. Mereka hanya selangkah lagi dari lapisan keempat. Meskipun bakat Lin Xuan luar biasa, kekuatannya saat ini masih terlalu lemah, dan mereka tidak terlalu mementingkan dirinya. Ketika Lin Xuan melihat ini, dia menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, kekuatan masih merupakan hal terpenting di dunia ini. Tidak peduli seberapa hebat bakat dan potensi seseorang, ini hanya potensinya, bukan kekuatannya. Paling-paling dia hanya akan membuat orang lain mengaguminya, tetapi tidak mungkin baginya untuk membuat orang lain menghormati dan menghormatinya. Namun, Lin Xuan tidak peduli. Kekuatan sejati Lin Xuan sudah cukup untuk langsung membunuh ketiga orang ini, yang berada di peringkat ke-60 dan ke-70 di daftar esensi mendalam. Hanya saja dia belum mengungkapkan kekuatan aslinya. Selama mereka tidak memprovokasi dia tidak akan peduli dengan sikap mereka mengabaikannya. Harta karun pada mereka bertiga tidak buruk. Harta karun di tubuh mereka mirip dengan milik Ni Yongchang. Mereka memiliki bakat Crystal Grade dan seni bela diri peringkat 9. Mata Lin Xuan menyapu Zhou Yue dan dua lainnya, dan ekspresinya sedikit berubah. Dengan pikiran, dia menggunakan sejumlah besar poin energi untuk menduplikasi harta karun bermutu tinggi di tubuh mereka. Segera, Lin Xuan memilih untuk menggunakan harta ini. Ada begitu banyak praktisi bela diri jenius dari generasi muda di aula ini. Aura mereka bercampur. Perubahan aura Lin Xuan tidak perlu khawatir menarik perhatian. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan fusi. Sekarang, bakat kultivasi saya dianggap salah satu yang terbaik, bahkan di antara prajurit kelas kristal. Lin Xuan sedikit menganggukkan kepalanya, dan ekspresi puas muncul di matanya. Pada saat ini, pangeran ketiga, Ni Yongchang, berjalan keluar dari pintu kecil di depan aula utama. Dia mengenakan jubah yang disulam dengan ular. Dia berdiri di depan satu-satunya kursi di aula utama. Dia menangkupkan tangannya dan mengatakannya dengan suara keras dan jelas. Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-21, saya akan mengadakan pesta ulang tahun di sini. Saya menyambut semua jenius di sini. Semangat, buah, anggur, semua jenis hidangan lezat, aku sudah menyiapkannya. Aku akan mentraktir semua orang makanan enak. Setelah jamuan makan, saya masih memiliki hadiah besar untuk semua orang. Selamat, pangeran ketiga. Selamat, pangeran ketiga. Pangeran ketiga, kamu terlalu baik. Semua orang di tempat kejadian berdiri dan memberi selamat kepadanya dengan keras. Setelah itu, mereka semua duduk dan mulai menikmati makanan lezat. Buah spiritual dan alkohol spiritual dalam perjamuan berkualitas tinggi, dan makanan lezatnya juga mengandung beberapa bahan langka yang terbuat dari daging binatang iblis tingkat tinggi. Tidak hanya lezat, mereka juga memiliki beberapa efek menguntungkan pada fisik dan kultivasi seseorang. Biasanya, jarang orang menikmati makanan lezat ini. Sekarang setelah mereka disediakan secara gratis, semua orang mulai makan tanpa ragu-ragu. Beberapa menit kemudian, semua orang makan dengan gembira. Setelah pesta ulang tahun, tatapan semua orang tertuju pada Ni Yongchang. Ni Yongchang melanjutkan dengan senyum tipis. Setelah jamuan makan, yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran. Namun, pertarungan kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Hari ini, saya secara khusus meminjam harta kerajaan Mingchang dari ayah saya, Disfantasi. Di area berburu istana Raja Mingchang, saya secara khusus mengatur arai roh ilusi yang besar. Pertempuran tahun ini akan dilakukan dalam arai roh ilusi. Tapi ini bukan kompetisi biasa, tapi kompetisi untuk jimat giok. Ni Yongchang mengeluarkan 3 jimat giok dan meletakkannya di atas meja. Kemudian dia melanjutkan, saya telah memerintahkan orang untuk menempatkan jimat giok di seluruh arai roh ilusi. Setelah Anda memasuki arai roh ilusi, Anda dapat dengan bebas mencarinya. Setelah itu, Anda bisa bertarung untuk jimat giok ini dengan kekuatan Anda sendiri. Ada 3 jenis jimat giok. Mereka adalah jimat giok ungu, jimat giok hijau, dan jimat giok putih. Jimat giok mewakili poin. Jimat giok ungu, masing-masing 300 poin. Jimat giok hijau, masing-masing 50 poin. Jimat giok putih, 1 poin per jimat giok putih. Akhirnya, saya memberi peringkat sesuai dengan jumlah poin yang saya miliki. 10 seniman bela diri teratas juga akan menerima hadiah yang murah hati. Adapun jimat giok ungu, hanya ada 3 dari mereka. Seniman bela diri yang memperoleh 1 jimat giok ungu akan dapat mengusulkan suatu kondisi ke kerajaan Mingchang. Terlepas dari apakah Anda ingin mendapatkan senjata spirit teknik bela diri peringkat tinggi 8, pil obat, atau bimbingan elemental si stage martial cultivator dalam menerima seorang murid, semua kondisi ini akan terpenuhi.
30 prajurit teratas juga akan mendapatkan slot untuk memasuki Menara Bintang Jatuh. Saat Ni Yongchang terus menjelaskan, ekspresi semua orang di tempat kejadian menjadi bersemangat, dan bahkan napas mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi cepat. Kerajaan Mingchang adalah kekuatan tingkat penguasa di wilayah Mingchang di wilayah tengah. Jika mereka bisa meminta syarat dari kerajaan Mingchang, bisa dibayangkan betapa besar manfaat yang akan mereka dapatkan darinya. Ada juga hadiah untuk 10 besar. Karena Ni Yongchang mengatakan bahwa itu adalah hadiah yang sangat murah hati, itu pasti bukan hadiah kecil. Namun, hadiah ini tidak ada artinya. Ketika Ni Yongchang selesai berbicara, para seniman bela diri di tempat kejadian meledak seperti panci mendidih. Apakah saya salah dengar? Menara Bintang Jatuh? Kerajaan Mingchang sebenarnya bersedia menyerahkan beberapa slot untuk memasuki Menara Bintang Jatuh. Dan itu bahkan 30 slot. Menara Bintang Jatuh adalah harta paling misterius di seluruh wilayah Mingchang. Dikatakan bahwa siapapun yang memasukinya akan mendapatkan panen yang bagus. Beberapa akan mendapatkan seni bela diri tingkat tinggi, sementara yang lain akan mendapatkan pil kuno. Bahkan ada beberapa yang bisa langsung meningkatkan kultivasinya. Di masa lalu, di wilayah Mingchang, 3 pasukan tingkat tuan, keluarga kerajaan Mingchang, dan sekte Mountain Split akan menempati semua tempat. Kecuali orang luar membayar harga yang sangat tinggi untuk mendapatkannya, mereka akan bersedia memberikan 30 tempat tahun ini. Kalau begitu, kita tidak boleh menahan diri dalam pertempuran ini. Saya harus masuk 30 teratas dan mendapatkan 1 kuota. Kerumunan di atas panggung sangat bising dan gempar. Itu sangat mengejutkan. Mata Lin Xuan juga berbinar ketika dia mendengar ini. Bab 243. Strategi. Menara Bintang Jatuh? Mata Lin Xuan berbinar ketika dia mendengar ini. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang Menara Bintang Jatuh sebelumnya, dia tahu dari kata-kata orang-orang ini bahwa Menara Bintang Jatuh pasti luar biasa. Setelah beberapa saat, pemandangan itu berangsur-angsur menjadi tenang. Ni Yongchang melanjutkan, "Selanjutnya, tolong ikuti saya." Ni Yongchang memberikan hadiah yang murah hati untuk pertempuran ini. Semua orang secara alami tidak akan menolak. Mereka semua berdiri. Mereka mengikuti Ni Yongchang dan meninggalkan aula utama. Mereka berjalan menuju pintu keluar mansion. Dalam perjalanan, Zhang Yuchen dan Wu Xin datang ke sisi Lin Xuan. Lin Xuan bertanya pada Zhang Yuchen, "Tuan Zhang, apakah Anda tahu apa itu Menara Bintang Jatuh?" Meskipun saya belum pernah ke Menara Bintang Jatuh sebelumnya, saya juga pernah ke wilayah Mingchang beberapa kali. Saya memiliki pemahaman tentang Menara Bintang Jatuh. Zhang Yuchen mengatakannya dengan lemah. Lin Xuan mampu mengalahkan prajurit tahap esensi spiritual tingkat kedua seperti Man Yunshan dan dirinya sendiri ketika dia hanya berada di tahap pembukaan roh tingkat ke-8. Lin Xuan sekarang telah menembus ke tahap esensi spiritual, dan dia telah mencapai tahap esensi spiritual tingkat kedua. Kekuatannya diperkirakan setidaknya pada tahap esensi pertengahan spiritual. Bahkan di tahap esensi pertengahan spiritual, dia dianggap sebagai pejuang yang kuat. Kemungkinan dia mendapatkan slot sangat tinggi. Itu sangat normal baginya untuk bertanya tentang situasi di Menara Bintang Jatuh. Karena itu, katanya, Menara Bintang Jatuh adalah menara hitam yang tiba-tiba muncul 100 tahun yang lalu setelah meteor jatuh menabrak tanah air pasir hitam di wilayah Mingchang. Tak satu pun dari kita tahu namanya. Akibatnya, itu dinamai Menara Bintang Jatuh oleh kekuatan utama wilayah Mingchang. Pagoda di Menara Bintang Jatuh tingginya 300 meter, dan memiliki total 9 tingkat. Selama kita memasuki Menara Bintang Jatuh, kita akan diuji. Setelah kami lulus ujian, kami akan menerima hadiah yang sesuai. Semakin tinggi level yang kita jelajahi, semakin besar hadiah yang akan kita terima. Menurut rumor, ada seseorang yang telah mencapai tingkat ke-5, dan dia telah memperoleh peringkat 9 dalam seni bela diri kelas menengah. Dia telah menyebabkan sensasi besar di seluruh wilayah Mingchang. Apa? Dia bisa mendapatkan seni bela diri peringkat 9 setelah mencapai tingkat ke-5. Lin Xuan terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Zhang Yuchen. Orang harus tahu bahwa itu hanya prajurit tahap transformasi kristal yang bisa kultivasi seni bela diri peringkat 9 dan melepaskan kekuatan sejatinya. Bahkan di seluruh wilayah Mingchang, itu dianggap sebagai salah satu seni bela diri terbaik. Namun, dia bisa mendapatkan seni bela diri seperti itu hanya dengan mencapai tingkat ke-5. Sepertinya hadiah untuk memasuki Menara Bintang Jatuh sangat murah hati. Bagaimana jika dia mencapai level 9? Level apa yang akan dicapai hadiah? Dia hampir tidak bisa membayangkannya. Tidak heran para prajurit itu begitu bersemangat ketika Ni Yongchang menyebutkan Menara Bintang Jatuh. Bahkan lebih gembira daripada hadiah yang ditawarkan keluarga kerajaan Mingchang, mereka
Jadi itulah kebenarannya. Jika mereka bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka hadiahnya mungkin bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kerajaan Ming Chang. Sepertinya kali ini, tidak peduli apa, dia harus mendapatkan tempat. Lin Xuan juga menarik napas dalam-dalam. Dia berpikir dalam hatinya. Namun, keraguan muncul di hati Lin Xuan. Hadiahnya sangat murah hati, mengapa keluarga kerajaan Ming Chang bersedia memberi mereka 30 tempat? Pada saat ini, Zhang Yuchen melanjutkan. Ada hadiah yang begitu tinggi di tingkat kelima. Selain itu, ini bukan pertama kalinya dikonfirmasi. Namun, Menara Bintang Jatuh telah ada selama 100 tahun. Namun, di wilayah Ming Chang, hanya beberapa orang yang bisa mencapai tingkat kelima. Sampai sekarang, belum ada yang mencapai level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka tidak tahu hadiah seperti apa yang akan mereka terima ketika mereka mencapai level yang lebih tinggi. Juga, meskipun Menara Bintang Jatuh terletak di Black Sand Wasteland, itu hanya muncul setiap 10 tahun sekali. Biasanya, itu akan bersembunyi di gurun pasir hitam. Tidak peduli metode apa yang digunakan semua orang, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Dan 2 hari kemudian, itu adalah hari kelahiran Menara Bintang Jatuh lagi. Selain itu, penghalang cahaya transparan mengelilingi Menara Bintang Jatuh. Setelah Menara Bintang Jatuh dibuka, setiap prajurit tahap esensi spiritual di bawah usia 24 tahun yang menyentuhnya akan dikirim ke pedalaman. Dia bisa memasuki area dalam Menara Bintang Jatuh dan menjelajah. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak akan bisa memasuki Menara Bintang Jatuh. Jika mereka ingin memaksa masuk ke Menara Bintang Jatuh, mereka akan melakukan serangan balik. Pernah ada kultivator tahap transformasi kristal nakal yang mencoba memaksa masuk, tetapi dia terbunuh di tempat tanpa kemampuan untuk melawan. Ketika para peserta selesai menjelajahi Menara Bintang Jatuh, mereka akan dikirim begitu mereka menyentuh membran cahaya. Ini adalah teleportasi acak. Itu bisa memindahkan para peserta ke tempat yang dekat dengan garis bawah dan juga mengirim mereka ke tempat yang jauh. Bahkan bisa mengangkut para peserta ke tempat yang jaraknya lebih dari 100 km. Adapun kuota, sebenarnya tidak ada batasan. Selama kondisinya terpenuhi, seseorang bisa memasuki Menara Bintang Jatuh dan menjelajah. Namun, di masa lalu, itu diduduki oleh 3 pasukan tingkat tuan di wilayah Ming Chang, dan tidak ada kultivator nakal atau prajurit biasa yang diizinkan untuk mendekat. Zhang Yuchen mengatakannya dengan serius, sementara Lin Xuan mendengarkan dengan tenang. Jelas, Zhang Yuchen belum pernah memasuki Menara Bintang Jatuh sebelumnya, tetapi dia sebenarnya sangat tertarik. Zhang Yuchen telah mengumpulkan informasi yang cukup. Lin Xuan mendengarkan dengan tenang dan secara bertahap memperoleh pemahaman tertentu tentang Menara Bintang Jatuh. Dia memiliki beberapa tebakan mengapa keluarga kerajaan Ming Chang akan mengambil inisiatif untuk mengambil 30 kuota. Pertama, seharusnya menyuap para jenius top ini. Kedua, keluarga kerajaan Ming Chang ingin menemukan seseorang untuk mengujinya untuk melihat apakah ada yang bisa mencapai tingkat kelima atau lebih tinggi dan hadiah seperti apa yang akan mereka terima. Lagi pula, tidak ada batasan jumlah peserta di Menara Bintang Jatuh. Keluarga kerajaan Ming Chang tidak akan kehilangan apapun jika mereka memberi mereka 30 tempat. Lin Xuan memperkirakan bahwa jika seseorang benar-benar dapat menerobos ke lantai 5 ke atas, keluarga kerajaan Ming Chang tidak akan mengatakan apapun di depan mereka. Namun, sangat mungkin bahwa itu prajurit Origin Sea Realm atau bahkan prajurit tahap transformasi kristal yang dikirim oleh 3 kekuatan utama akan mencegatnya sebelum dia bisa meninggalkan wilayah Ming Chang, karena bahkan hadiah untuk tingkat kelima sangat tinggi. Hadiah yang lebih tinggi pasti akan menyebabkan 3 kekuatan utama ingin membunuhnya. Beruntung para peserta akan dikirim secara acak ketika mereka pergi, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Cahaya terang berkedip di kedalaman mata Lin Xuan saat dia diam-diam menghitung. Tidak lama kemudian, semua orang dibawa ke sepetak rumput oleh Ni Yongchang. 100 meter jauhnya ada hamparan hutan luas yang membentang sejauh mata memandang. Di depan hutan pegunungan, sejumlah besar tentara lapis baja dengan basis kultivasi yang lebih tinggi menjaganya. Beberapa ratus meter jauhnya di loteng, ada juga beberapa pria dan wanita muda yang mengenakan pakaian mewah melihat ke arah ini. Jelas, mereka semua adalah murid keluarga kerajaan Ming Chang. Namun, tidak satu pun dari mereka memperhatikan mereka. Mereka semua adalah jenius teratas di domain kecil masing-masing. Hati mereka terfokus pada seni bela diri, dan mereka menghormati yang kuat. Mereka tidak peduli dengan murid keluarga kerajaan, yang memiliki latar belakang yang layak tetapi kultivasi dan bakat yang rendah. Setelah Ni Yongchang membawa semua orang ke sepetak rumput ini, dia berjalan maju. Dia berjalan ke sisi seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dan mengatakannya dengan hormat.
Penatua Chen, bagaimana pengaturan arai roh ilusi? Jangan khawatir, saya sudah selesai menyiapkannya. Dapat digunakan kapan saja, jawab orang tua itu. Kalau begitu kamu bisa mengaktifkannya, kata Ni Yongchang. Pria tua berbaju abu-abu itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Orang tua berbaju abu-abu itu kembali tidak lama kemudian dan membuang 4 bendera hitam kecil yang panjangnya setengah meter. Fluktuasi aneh beredar. Di tengah 4 bendera kecil, pusaran setinggi 2 meter terbentuk. Bab 244, Formasi Roh Ilusi. Ni Yongchang bertukar beberapa kata lagi dengan pria tua berjubah abu-abu, Elder Chen, sebelum berjalan kembali dan berbicara dengan suara yang jelas. Semuanya, itu adalah pintu masuk ke arai roh ilusi. Tolong, Ni Yongchang menunjuk pusaran itu. Sebagai pembawa acara, Ni Yongchang juga jenius dengan peringkat tertinggi di tempat kejadian, jadi dia tentu saja tidak akan berpartisipasi. Semua orang di tempat kejadian ragu-ragu sejenak. Karena tidak ada dari kalian yang datang, aku akan pergi dulu. Seorang pemuda pemarah mencibir dan berjalan ke depan, menghilang ke pusaran. Yang lain mengikutinya ke pusaran, satu persatu. Lin Xuan bercampur dengan kerumunan dan memasuki pusaran dengan kecepatan sedang. Tatapannya sepertinya secara tidak sengaja menyapu lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak jauh dari pusaran. Puncak tahap esensi spiritual, dan juga master formasi. Ini adalah seniman bela diri dengan tingkat kultivasi tertinggi yang pernah dilihatnya sejauh ini. Dia secara alami tidak bisa melepaskan harta karun di tubuh lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Dia mulai menduplikasi, mengkonsumsi 200.000 poin energi, berhasil diduplikasi, dan memperoleh bakat kultivasi kelas mendalam. Mengkonsumsi 200.000 poin energi, berhasil menduplikasi. Memperoleh bakat formasi kelas mendalam, saya mengkonsumsi 1 juta poin energi. Berhasil diduplikasi, memperoleh 5 teknik elemental chaos peringkat 9. Kelas rendah, penyelesaian besar, dalam sekejap, semua harta yang dia minati disalin. Segera, dia memasuki pusaran. Perasaan rotasi langit dan bumi ditransmisikan kepadanya. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, pemandangan di depannya sudah sangat berubah. Dia berada di dataran. Di kejauhan ada bukit, gunung, hutan, sungai, dan medan lainnya. Seolah-olah dia telah berpindah tempat. Ini adalah arai roh ilusi? Sangat nyata. Lin Xuan juga sedikit terkejut. Dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang Dao formasi. Adapun Zhang Yuchen, Wu Xin, dan yang lainnya yang mengikuti di belakangnya, mereka tidak berada di area ini. Mereka mungkin telah diteleportasi. Biarkan aku menggabungkan dulu harta karun yang baru saja aku salin. Ketika dia memikirkan susunan ilusi, Lin Xuan tiba-tiba memikirkan bakat formasi yang baru saja dia duplikasi. Ini mungkin ada gunanya. Segera, dia meneriakkan. Harta karun yang digandakan dengan cepat bergabung. Di luar ilusi, Ni Yongchang tiba di loteng, yang berjarak beberapa ratus meter. Orang-orang yang berkumpul di sini adalah anak-anak dari keluarga kerajaan Ming Chang dan bawahan mereka. Meskipun bakat dan potensi mereka biasa-biasa saja, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Ni Yongchang dan para jenius lainnya. Namun, mereka semua cantik dan tampan. Alasan mereka berkumpul di sini adalah untuk melihat apakah mereka bisa menggunakan pernikahan untuk mengikat beberapa jenius. Ini juga merupakan metode roping yang paling umum digunakan dalam faksi besar. Setelah Ni Yongchang tiba, dia duduk di kursi utama dan berbicara dengan suara yang jelas. Angkat cermin air halus. Puluhan pelayan buru-buru sibuk. Tidak lama kemudian, mereka mendirikan dunia air yang sangat besar. Gelombang riak muncul di alam air, mengungkapkan pemandangan di dalam arai roh ilusi. Arai roh ilusi dibagi menjadi beberapa bagian besar, dan itu adalah adegan gajah barbar, Zhou Yue, Janda Hitam, Qi Lianyan, dan Zhao Wenxing. Itu adalah adegan gajah barbar, Zhao Wenxing, Lin Xuan, dan para jenius top lainnya. Dalam arai roh ilusi, selamat, tuan rumah, untuk meningkatkan bakat kultivasi. Selamat kepada tuan rumah karena telah menerobos ke bakat formasi kelas mendalam. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menyelesaikan integrasi. Dia melihat sekeliling sekali lagi. Ini adalah efek dari bakat formasi. Mata Lin Xuan sedikit bergerak. Dia melihat bahwa pemandangan di sekitarnya telah berubah sekali lagi. Riak muncul di permukaan riak, dan itu dipenuhi dengan perasaan yang tidak nyata. Faktanya, selama dia mau, dia bisa membuat lubang besar di dalamnya kapan saja. Meskipun dia tidak bisa menghancurkan arai roh ilusi, itu sudah cukup baginya untuk membebaskan diri. Lin Xuan sedikit mengangguk, dan matanya menunjukkan sedikit kepuasan. Dia merasa lega. Setelah itu, Lin Xuan berjalan maju.
Ada banyak manfaat dari pertempuran ini. Mereka yang masuk 30 besar bisa mendapatkan slot untuk memasuki Menara Bintang Jatuh, Jimat Giok Ungu, dan kondisi untuk keluarga kerajaan Ming Chang. Dia secara alami tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Dia hanya berjalan 100 meter. Lin Xuan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Beberapa meter jauhnya, cahaya putih memasuki tangan Lin Xuan. Yang mengejutkan adalah bahwa Ni Yongchang mengeluarkan salah satu dari 3 jimat giok putih. Seperti yang diharapkan, senyum muncul di wajah Lin Xuan. Ini juga efek dari pembentukan bakat. Dia bisa dengan mudah melihat keunikan arai roh ilusi, jadi jimat giok putih ini secara alami tidak bisa lepas dari matanya. Dia berjalan belasan meter jauhnya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil jimat giok putih. Setelah berjalan 1000 meter, dia sudah memiliki lebih dari 40 jimat giok putih di tangannya. Di luar arai roh ilusi di dalam loteng, semua orang melihat pemandangan di permukaan air, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana Lin Xuan menemukannya dengan sangat akurat, seolah-olah dia tahu di mana jimat giok itu disembunyikan. Sungguh persepsi yang kuat. Apakah ini jenius top? Bukankah dia terlalu kuat? Mengapa gajah barbar, Zhou Yue, janda hitam, dan Qi Lianyan tidak memiliki kemampuan seperti itu? Lin Xuan memang layak menjadi orang yang baru saja menerobos ke tahap esensi spiritual dan memadatkan pusaran roh. Dia terlalu kuat. Semua orang mulai mendiskusikannya dengan animasi. Banyak gadis cantik melihat pemandangan ini dengan kagum. Meskipun Ni Yongchang tidak mengatakan apa-apa, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Selain 3 jimat giok ungu, sisa jimat giok dikubur oleh lebih dari 100 tangan. Bahkan dia tidak tahu di mana mereka dimakamkan. Mengapa Lin Xuan menemukan mereka dengan sangat akurat? Dalam hal persepsi, Zhou Yue, yang telah mencapai tahap esensi spiritual tingkat ke-6, Qi Lianyan, dan Zhao Wenxing pasti telah melampaui Lin Xuan. Tetapi mereka tidak dapat menemukan jimat giok, tidak peduli apa yang mereka minta. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar di antara mereka? Ni Yongchang semakin bingung. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana Lin Xuan mampu memadatkan pusaran roh ketika dia baru saja menerobos ke tahap esensi spiritual. Dia bahkan telah melewatkan 2 alam dan mencapai tahap esensi spiritual tingkat kedua. Bakatnya jelas melebihi dirinya. Lin Xuan mungkin bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Memikirkan hal ini, Ni Yongchang mengakui Lin Xuan di dalam hatinya. Dia juga lebih memperhatikan Lin Xuan. Dalam arai roh ilusi dengan kecepatan Lin Xuan, hanya dalam beberapa menit, dia telah melakukan perjalanan lebih dari 10 km. Dan ini hanya kecepatan dia mengambil jimat giok putih di jalan. Pada saat ini, ada sejumlah jimat giok di tangan Lin Xuan. 157 jimat giok putih dan 2 jimat giok hijau. Dalam hal jumlah jimat giok, tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengannya. Tetapi pada titik ini, seseorang menghentikan Lin Xuan. Ada 2 pemuda berbaju hitam, satu di puncak tahap esensi spiritual tingkat 3, dan yang lainnya di tahap esensi spiritual tahap tengah lapisan keempat. Mereka melambaikan pedang mereka dan menghentikan Lin Xuan. Lin Xuan, serahkan jimat giok di tanganmu. Saya mendengar bahwa Anda adalah orang yang dapat memadatkan pusaran roh. Apakah Anda mencoba menipu kami untuk menarik perhatian? Bab 245, terbunuh dengan 1 pukulan. Bagaimana mungkin seorang pria yang berasal dari wilayah kecil seperti Skorsing Sun Domain melakukan hal seperti itu? Menurut pendapat saya, dia kemungkinan besar mencoba menjadi sensasional. Bahkan pangeran ketiga pun tertipu. Caranya cukup kuat. Mereka terus tertawa dingin dan menggodanya. Di aula utama, banyak orang merasa bahwa Lin Xuan merusak pemandangan. Meskipun Lin Xuan adalah prajurit tahap esensi spiritual tingkat kedua, perawatannya bahkan lebih baik daripada prajurit tahap esensi spiritual menengah seperti mereka. Para jenius top yang hanya menghormati yang kuat secara alami tidak tahan dengan Lin Xuan. Namun, karena kekuatan dan pengaruh Ni Yongchang, mereka tidak bertindak sembarangan. Di antara orang-orang ini ada mereka berdua. Pada saat ini, mereka tidak lagi khawatir tentang arai roh ilusi. Sekali lagi, mereka bertemu Lin Xuan. Mereka datang untuk menghalangi jalannya, menyebabkan dia kesulitan. Mereka juga tahu bahwa pangeran ketiga mungkin memantau arai roh ilusi dari luar, jadi mereka tidak bisa membunuh Lin Xuan. Namun, mereka berpikir bahwa mereka masih bisa memukul Lin Xuan dengan baik. Di sisi yang berlawanan, wajah Lin Xuan menjadi gelap ketika dia melihat ini. Dia berkata, "Kamu berani merampok jimat giokku? Beraninya kamu? Saya pikir Anda tidak ingin hidup lagi." Ketika 2 pemuda berpakaian hitam mendengar ini, mereka segera menjadi marah dan ingin memberi Lin Xuan pelajaran.
Pada saat ini, Lin Xuan juga menyerang. Lin Xuan dengan santai melemparkan pukulan. Dengan pukulan ini, dia masih tidak menggunakan esensi atau konsep spiritual apapun. Ini hanya pukulan biasa. Namun, pada saat ini, angin kencang mulai bertiup, dan kekuatan yang menakutkan mengguncang Void. Pukulan ini mengembun menjadi tinju meriam udara, dan seolah-olah menekan Void, itu menabrak mereka berdua. Kekuatan pukulan ini menyebar dan langsung membuat mereka berdua merasakan hawa dingin mengalir di duri mereka. Tubuh mereka gemetar, seolah-olah teror yang tak terbayangkan telah menimpa mereka. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Baru sekarang mereka berdua menyadari bahwa rumor itu benar. Kekuatan Lin Xuan jauh melebihi mereka. Faktanya, Lin Xuan telah membuat mereka tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Sayangnya, sudah terlambat bagi mereka untuk mengetahuinya. Dalam sekejap, tinju meriam udara sudah meledak ke arah mereka. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan asap serta debu memenuhi udara. Dengan sangat cepat, asap dan debu menyebar, dan kawah besar yang lebarnya beberapa puluh meter muncul di tanah. Kedua pemuda berbaju hitam, yang merupakan tahap esensi spiritual level 3 dan lapisan keempat, sekarang terbaring di kawah. Tubuh mereka berlumuran darah, dan aura mereka lemah. Mereka terluka parah, dan mereka kehilangan kesadaran. Pada saat ini, Lin Xuan dengan jelas menunjukkan kekuatannya setelah menerobos ke alam asal roh. Dengan hanya pukulan biasa, dia telah mengalahkan prajurit tahap esensi spiritual level 3 dan lapisan keempat. Lin Xuan, di sisi lain, memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia mengulurkan tangannya, dan kekuatan hisap yang mengejutkan dipancarkan. Cincin penyimpanan kedua pemuda berbaju hitam terbang keluar dan jatuh ke tangan Lin Xuan. Setelah itu, Lin Xuan pergi dengan langkah cepat. Tidak lama setelah Lin Xuan pergi, tidak jauh di hutan, lebih dari selusin seniman bela diri melompat keluar. Mereka bergegas dan mengepung lubang besar. Mereka melihat dua pemuda berpakaian hitam di lubang besar, merasa sangat terkejut. Sun Hai, peringkat ke-85 dalam daftar Xuan Yuan, dan Zhang Minghe, peringkat ke-89 dalam daftar Xuan Yuan, dikalahkan begitu saja. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Xuan terlalu kuat. Dia seharusnya memiliki kekuatan tahap esensi spiritual tingkat 5 kan? Sepertinya rumor itu benar. Dia memang layak menjadi orang yang bisa memadatkan pusaran roh saat menerobos ke tahap esensi spiritual. Tidak heran pangeran ketiga sangat memikirkannya. Pangeran ketiga memberi Lin Xuan perlakuan yang sama dengan Gajah Barbar, Zhou Yue, dan Zhao Wenxing. Bakat dan potensinya pasti tidak kalah dengan mereka. Dia bahkan mungkin melampaui mereka. Lebih dari 10 orang berdiskusi dengan suara rendah. Ketika mereka melihat keadaan Sun Hai dan Zhang Minghe yang menyedihkan, mereka semua diam-diam terkejut. Baru sekarang mereka tahu betapa kuatnya Lin Xuan. Dia mampu mengalahkan Sun Hai dan Zhang Minghe hanya dengan pukulan sederhana. Dalam arai roh ilusi, selain Gajah Barbar, Zhou Yue, Janda Hitam, Ji Lianyan, dan Zhao Wenxing, tidak ada orang lain yang bisa mengalahkan Lin Xuan. Mereka tidak lagi berani meremehkan Lin Xuan. Pada saat yang sama, mereka diam-diam senang. Di antara mereka, ada juga yang memandang rendah Lin Xuan. Mereka ingin memberi Lin Xuan pelajaran. Namun, Sun Hai dan Zhang Mingyuan menyerang Lin Xuan terlebih dahulu. Sekarang, sepertinya itu semua berkat keduanya yang menyerang lebih dulu. Kalau tidak, mereka akan berakhir seperti ini. Mereka masih memiliki ketakutan yang tersisa di hati mereka. Mereka diam-diam memutuskan untuk tidak pernah memprovokasi Lin Xuan, Zhang Yuchen, dan Wu Xin, yang juga berasal dari domain matahari terik. Mereka tidak bisa lagi memandang rendah orang lain karena basis kultivasi mereka. Mereka tidak tahu level sebenarnya dari orang lain, jadi mereka tidak bisa begitu saja menyerang mereka. Setelah beberapa saat, selusin dari mereka bubar. Namun, mereka semua jauh dari Lin Xuan. Tidak lama kemudian, Sun Hai dan Zhang Mingyuan berubah menjadi bayangan dan menghilang. Mereka diteleportasi. Di luar arai roh ilusi, di loteng, kekuatan Lin Xuan mengejutkan semua orang. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak berani meremehkan Lin Xuan lagi. Murid Ni Yongchang menyusut saat melihat ini, dan hatinya sangat terguncang. Kekuatan pukulan ini sangat kuat. Setidaknya, tidak mungkin pukulannya mencapai kekuatan semacam ini. Bisa dilihat betapa tak terduganya kekuatan Lin Xuan. Cara Ni Yongchang memandang Lin Xuan berubah sekali lagi. Ni Yongchang tidak lagi menghargai Lin Xuan karena bakat Lin Xuan, tetapi karena kekuatan Lin Xuan. Ni Yongchang memperlakukan Lin Xuan sebagai seseorang dengan level yang sama. Karena, setelah menyaksikan pukulan Lin Xuan,
dia tidak percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan Lin Xuan. Dia ingat bahwa Lin Xuan, yang baru saja menerobos ke tahap esensi spiritual tadi malam, memiliki kekuatan seperti itu. Ini juga menunjukkan betapa kuatnya bakat Lin Xuan. Hati Ni Yongchang sekali lagi sangat terguncang. Pentingnya dia melekat pada Lin Xuan juga meningkat beberapa tingkat. Dalam area roh ilusi, Lin Xuan masih tidak tahu bahwa dia baru saja dengan santai membunuh 2 orang, yang sebenarnya membuat takut banyak prajurit. Salah satunya adalah Ni Yongchang. Pada saat ini, dia masih berjalan-jalan di area roh ilusi, mengambil jimat giok dengan kecepatan kilat. Dia memiliki bakat pembentukan kelas yang mendalam. Dia bisa menemukan jimat giok dalam jarak beberapa ratus meter. Sekarang, dia telah mengumpulkan beberapa jimat giok juga. Ada jimat giok putih dan hijau. Sayangnya, dia belum menemukan satu pun jimat giok ungu. Segera, 10 menit lagi berlalu. Lin Xuan tidak tahu seberapa jauh dia telah pergi. Tiba-tiba, di depannya, ribuan meter jauhnya, terdengar suara keras. Lin Xuan merenung sejenak sebelum dia berubah menjadi bayangan dan bergegas. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mendekat. Dia melihat beberapa ratus meter di depannya. Beberapa orang pergi, satu di depan, satu di belakang, satu mengejar, satu melarikan diri. 2 orang di depan memancarkan cahaya ungu tebal, seolah-olah mereka membawa semacam harta berharga. Seseorang mengenali mereka. Ini Zhou Liang, peringkat ke-81 dalam daftar Xuan Yuan, dan Chang Xingzi, peringkat ke-78. Orang yang mengejar kita adalah pedang mutlak hitam Zhao Wenxing. Apa yang terjadi? Bab 246. Kalahkan dengan one strike. Zhao Wenxing pasti telah menemukan Zhou Liang dan Chang Xingzi setelah mereka memperoleh jimat giok ungu. Zhao Wenxing adalah jenius ke-68 dalam daftar esensi mendalam. Dia jauh lebih kuat dari Zhou Liang dan Chang Xingzi. Ini akan menarik, semua orang mendiskusikannya dengan penuh minat, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mendekat. Mereka takut terpengaruh. Zhao Wenxing adalah salah satu jenius tahap esensi spiritual tingkat ke-6 yang diundang oleh Ni Yongchang. Selain Zhou Yue dan Qi Lianyan, tidak ada orang lain yang cocok. Akan merepotkan jika Zhao Wenxing menargetkan mereka. Pada saat ini, seberkas cahaya tampaknya telah menembus void dan terbang ke arah di mana ketiga pria itu berlari. Itu tidak melambat sama sekali. Siapa ini? Dia benar-benar berani memprovokasi pedang absolut hitam Zhao Wenxing. Orang ini tampaknya Lin Xuan, orang yang dihargai pangeran ketiga. Dia adalah orang yang setara dengan Zhao Wenxing dan Zhou Yue. Bukankah dia hanya tahap esensi spiritual awal? Bahkan jika bakatnya luar biasa, dia tidak mungkin cocok untuk Zhao Wenxing, bukan? Keberaniannya benar-benar hebat. Saya percaya jimat giok ungu adalah yang membuatnya tertarik. Keserakahan telah membutakan rasionalitasnya. Semua orang melihat sosok Lin Xuan saat dia terbang melewatinya. Mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Ada antisipasi dan ejekan di depan mereka. Jimat giok ungu ini tidak bisa ditempatkan di cincin penyimpanan. Pangeran ketiga jelas memasang jebakan ini. Zhou Liang dan Chang Xingzi mengeluh saat mereka mati-matian berlari. Namun, perbedaan kekuatan antara mereka berdua dan Zhao Wenxing terlalu besar. Segera setelah itu, Zhao Wenxing menghentikan mereka berdua. Mereka tidak punya tempat untuk lari. Zhao Wenxing, aku akan memberimu jimat giok ungu ini. Bagaimana kalau Anda membiarkan kami saudara pergi? Zhou Liang mengeluarkan jimat giok ungu dan berkata, kamu bisa meninggalkan jimat giok ungu dan cincin penyimpanan, dan kemudian kamu bisa keluar dari area roh ilusi. Zhao Wenxing mengatakannya dengan dingin. Ketika Zhou Liang dan Chang Xingzi mendengar apa yang dikatakan Zhao Wenxing, mereka segera menjadi sangat marah, dan wajah mereka memerah. Zhao Wenxing, jangan pergi terlalu jauh. Kami akan melawanmu sampai mati. Apakah kalian akan melawanku sampai mati? Apakah Anda layak? Zhao Wenxing mengatakannya sambil mencibir. Karena kamu tidak ingin menyerahkannya, aku akan mengambilnya sendiri. Setelah itu, dia menghunus pedang di tangannya. Cahaya pedang hitam terbang keluar, menembus ke arah Zhou Liang dan Chang Xingzi seolah-olah menembus kehampaan. Cahaya pedang hitam sangat cepat. Sebelum mereka bisa bereaksi, sinar pedang sudah tiba di depan mereka. Sebelum sinar pedang yang menakutkan itu mendarat, mereka merasakan sakit di kulit mereka. Ekspresi Zhou Liang dan Chang Xingzi berubah drastis ketika mereka merasakan kekuatan balok pedang. Mereka buru-buru mengedarkan esensi spiritual dalam upaya untuk memblokirnya. Tetapi pada saat ini, suara logam yang memekakkan telinga terdengar. Sinar pedang benar-benar mengenai sinar pedang hitam, yang memberi mereka rasa ancaman besar. Kemudian, sosok manusia kurus muncul di hadapan mereka. Beri aku jimat giok ungu.
Saya jamin kalian semua akan pergi dengan selamat. Suara tenang terdengar. Kamu Lin Xuan? Zhou Liang segera mengenali sosok kurus di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya diri dalam memblokir cahaya pedang hitam. Tetapi pada saat yang tepat ini, cahaya pedang Lin Xuan memecahkan cahaya pedang hitam. Bukankah dia terlalu kuat? Pada saat ini, mereka akhirnya tahu betapa kuatnya Lin Xuan. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Xuan, ekspresi mereka berubah drastis. Zhou Liang mengertakkan gigi dan melemparkan jimat giok ungu ke tanah. Kemudian dia berbalik dan melarikan diri. Aku akan memberikannya padamu. Zhang Xingzi juga mengikuti di belakang. Keduanya melarikan diri dengan kecepatan penuh. Zhao Wenxing tidak mengejar mereka. Dia memandang Lin Xuan dengan sedikit ketakutan. Meskipun dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya, Lin Xuan dengan santai menerima serangan ini. Kekuatannya tidak jauh lebih lemah darinya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Lin Xuan. Sekarang, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan Lin Xuan. Namun, Lin Xuan tidak memperhatikan Zhao Wenxing. Jimat giok ungu tergeletak 3 meter darinya. Lin Xuan mengulurkan tangannya, dan kekuatan hisap yang mengejutkan datang. Kamu berani mengambil barang-barangku? Zhao Wenxing mengatakannya dengan marah. Dia tidak bisa lagi menekan emosinya. Dia mengeluarkan pedangnya dan menyerang Lin Xuan. Gelombang hitam, cahaya pedang Zhao Wenxing melilit sungai hitam tak berujung saat mengalir menuju Lin Xuan. Tanpa menoleh, Lin Xuan dengan cepat mengeluarkan pedang Terminator dari tangannya. Badai. Pada saat berikutnya, embusan angin kencang menyapu pasir dan menyerang cahaya pedang Zhao Wenxing. Dua kekuatan kuat bertabrakan. Tidak lama kemudian, balok pedang yang terbungkus sungai hitam ditelan badai. Dalam sekejap, kekuatan cahaya pedang benar-benar menghilang. Kekuatan badai juga mendorong Zhao Wenxing mundur beberapa meter. Dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Mata Zhao Wenxing melebar. Dia sangat terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia telah menggunakan setengah dari kekuatannya. Jumlah kekuatan ini cukup untuk membunuh tahap esensi spiritual tingkat 5 biasa. Pedang Lin Xuan, bagaimanapun, menghentikan serangannya dan bahkan memaksanya untuk mundur. Zhao Wenxing tidak bisa mempercayainya. Di hutan pegunungan yang jauh, banyak seniman bela diri di sekitarnya juga tercengang. Aku tidak salah melihat kan? Pedang Lin Xuan benar-benar memaksa Zhao Wenxing untuk kembali. Bukankah Lin Xuan sedikit terlalu kuat? Dia hanyalah tahap esensi spiritual tingkat kedua, bagaimana dia bisa begitu kuat? Zhao Wenxing berada di peringkat 60 teratas daftar esensi mendalam. Dia telah mengalahkan tahap esensi spiritual akhir berkali-kali, tetapi dia sebenarnya ditekan oleh Lin Xuan. Lin Xuan hanyalah prajurit tahap esensi spiritual tingkat kedua, tetapi dia mampu memaksa kembali prajurit tahap esensi spiritual tingkat ke-6 seperti Zhao Wenxing. Bukankah dia terlalu kuat? Para prajurit berdiskusi dengan suara rendah. Mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Zhao Wenxing adalah salah satu jenius teratas di wilayah Mingchang wilayah tengah. Dia adalah salah satu dari 3 jenius teratas yang diundang secara khusus oleh Pangeran Ketiga. Dalam daftar esensi mendalam terakhir, dia berada di peringkat 68. Bahkan Black Widow, Qi Lianyan, Barbarian Elephant, Zhou Yue, dan Pangeran Ketiga Ni Yongchang merasa sulit untuk mengalahkan Zhao Wenxing. Tetapi pada saat yang tepat ini, pedang Lin Xuan memaksa Zhao Wenxing mundur puluhan meter. Mereka juga mendengar bahwa Lin Xuan baru saja menerobos ke tahap esensi spiritual belum lama ini. Para prajurit memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa Lin Xuan akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mereka merasa bahwa kekuatan Lin Xuan benar-benar tak terduga di depan mereka. Setelah Lin Xuan mengirim Zhao Wenxing terbang dengan satu serangan pedangnya, dia menyerap jimat giok ungu dari tubuh Zhao Wenxing. Ini sebenarnya mengandung fluktuasi spasial. Ini adalah harta yang cukup bagus. Tidak heran itu tidak bisa menyerap cincin penyimpanan. Bab 247. Kalahkan Zhao Wenxing. Lin Xuan bergumam di dalam hatinya, dan sedikit senyum muncul di matanya. Segera, dia menempatkan purple jade talisman ke dadanya dan membawanya bersamanya. Meskipun tidak bisa disimpan di cincin penyimpanan, orang bisa melihat jimat giok ungu memancarkan cahaya dari jarak ratusan meter. Tapi memangnya kenapa? Selama jimat giok ungu ada di tangannya, tidak ada seorang pun di dalam arai roh ilusi yang bisa merebutnya darinya. Di sisi lain, ekspresi Zhao Wenxing sangat jelek saat dia melihat Lin Xuan menyingkirkan jimat giok ungu. Setelah serangkaian perubahan,
dia menebas dengan pedangnya lagi. Gelombang hitam, Zhao Wensing berteriak keras. Kekuatan tahap esensi spiritual tingkat 6 meledak dengan ledakan keras, mengirimkan gelombang ki yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, niat pedang dari 60% prajurit adalah 50% konsepsi artistik angin, 40% konsepsi artistik emas, dan 40% konsepsi artistik kegelapan. Dia telah melepaskan hampir semua konsep. Dengan serangan sebelumnya, dia masih dikirim terbang puluhan meter jauhnya dan dipaksa ke posisi yang tidak menguntungkan. Zhao Wensing tidak berani meremehkan Lin Xuan lagi. Dia tidak menahan sama sekali, dan dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang tajam terbang keluar dan melilit sungai hitam bertinta, seolah-olah menyapu dunia saat turun dari langit dan menebas ke arah Lin Xuan. Kekuatan serangan ini sangat menakutkan. Bahkan tahap esensi spiritual tingkat 8 biasa mungkin tidak dapat menahannya. Di kejauhan, semua praktisi bela diri dalam jarak beberapa ratus meter buru-buru mundur. Ini karena pedang Zhao Wensing telah menelan daerah itu dalam beberapa ratus meter. Mereka tidak bisa menahan gemetar, meskipun angin menutupi mereka. Vitalitas bergetar, dan mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka sekarang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Zhao Wensing, salah satu jenius teratas di wilayah Mingchang. Mereka telah melarikan diri 1000 meter jauhnya dan hanya berhenti begitu mereka aman. Mereka berbalik dan terus menonton. Lin Xuan mampu memaksa Zhao Wensing kembali dengan satu serangan pedang, jadi kekuatannya jelas tidak lemah. Bahkan jika Lin Xuan tidak sekuat Zhao Wensing, dia tidak akan jauh lebih lemah. Selain itu, Lin Xuan mungkin tidak lebih lemah dari Zhao Wensing. Zhao Wensing juga mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya saat ini. Ini adalah pertempuran yang sangat sulit dan layak untuk ditonton. Di medan perang, Zhao Wensing melepaskan sinar pedang dengan seluruh kekuatannya, yang berisi sungai hitam yang mengerikan. Seolah-olah itu telah mengguncang seluruh Void, dan itu menghancurkan Lin Xuan. Di bawah peningkatan beberapa konsep yang kuat, kekuatan serangan meningkat secara eksponensial, seolah-olah bisa menutupi seluruh langit. Seluruh langit menjadi gelap. Di bawah, Lin Xuan melihat pemandangan ini dengan ekspresi tenang dan sedikit minat. Konsepsi artistik tentang kegelapan, menarik. Sayangnya, saya sudah mereplikasinya. Ini tidak berguna bagiku, pecah. Segera, Lin Xuan juga menyerang. Dia mengarahkan pedang Terminator di tangannya. Badai. Dalam sekejap, cahaya pedang terbang keluar. Angin kencang tak berujung berlama-lama di sekelilingnya, seolah-olah itu merobek Void. Pada saat yang sama, niat pedang, konsepsi artistik angin, konsepsi artistik emas, dan 3 konsep hebat dilepaskan dari tubuh Lin Xuan. Menghadapi Zhao Wensing, yang berada di peringkat 68 dalam daftar Xuan Yuan, dia tidak akan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dia harus menggunakan konsep itu. Namun, tidak seperti kekuatan penuh Zhao Wensing, ketiga konsepnya hanya pada 20%. Ini sudah cukup. Dalam sepersekian detik, sungai hitam cahaya pedang yang mengerikan membungkus dirinya dalam cahaya pedang kekerasan tanpa henti. Pada saat itu, semua orang mendengar suara keras seperti kain yang terkoyak. Cahaya pedang badai benar-benar merobek sungai hitam itu. Kegelapan yang sepertinya menutupi langit menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat di bawah naungan angin kencang yang tak berujung. Lin Xuan dapat dengan mudah menghentikan serangan habis-habisan Zhao Wensing, tebasan yang mengungkapkan semua konsep dalam hitungan detik. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa begitu kuat? Zhao Wensing melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Namun, pada saat berikutnya, karena cahaya pedang rusak, dia menderita serangan balik. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah dan auranya melemah. Pada saat ini, bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia sebenarnya bukan tandingan Lin Xuan, dan dia jauh dari cocok untuk Lin Xuan. Di masa lalu, selalu dia yang melompat pangkat untuk menantang orang lain. Sebenarnya, Lin Xuan menantangnya hari ini. Ada perbedaan dalam basis kultivasi lapisan keempat di antara mereka. Dia masih tidak bisa mengalahkan Lin Xuan. Hati Zhao Wensing dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tercengang oleh kekuatan Lin Xuan. Baru sekarang dia mengkonfirmasi bahwa desas-desus tentang Lin Xuan memadatkan pusaran roh ketika dia menerobos ke tahap esensi spiritual adalah benar. Selanjutnya, Lin Xuan baru saja menembus ke tahap esensi spiritual kemarin. Kekuatan Lin Xuan telah mencapai tingkat seperti itu hari ini sehingga bahkan dia tidak cocok untuknya. Bakat Lin Xuan sangat tinggi sehingga menakutkan. Zhao Wensing juga sangat terkejut. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa memikirkan hal lain. Badai cahaya pedang Lin Xuan yang membawa energi angin kencang dalam jumlah tak terbatas tidak hilang setelah merobek serangan terkuatnya.
Cahaya pedang badai hanya mengurangi kekuatannya hingga setengahnya dan terus menebasnya. Aku hanya bisa melarikan diri. Ekspresi Zhao Wensing suram, dan wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Namun, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Xuan. Tidak ada gunanya baginya untuk tinggal lebih lama lagi. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Cahaya pedang badai yang tersisa terus jatuh. Ledakan yang menakutkan terdengar, dan gempa susulan yang mengejutkan tersebar ke segala arah. Itu meninggalkan jurang besar yang panjangnya beberapa ratus meter di tanah. Void di sekitarnya mulai terdistorsi. Anehnya, bahkan arai roh ilusi akan segera rusak. Kamu ingin melarikan diri? Sudahkah Anda bertanya kepada saya? Lin Xuan memandang Zhao Wensing, yang jauh dan tertawa ringan. Dia berubah menjadi bayangan dan mengejar Zhao Wensing seperti lampu yang berkedip. Dalam waktu nafas, dia menghilang dari pandangan orang-orang di sekitarnya. Banyak praktisi bela diri ribuan meter jauhnya melihat selokan selebar beberapa ratus meter di tanah, dan kemudian melihat dua orang yang telah menghilang ke kejauhan. Mereka semua diam saat mereka berdiri linglung di tempat. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zhao Wensing, yang berada di urutan ke-68 dalam daftar esensi mendalam terbaru, benar-benar akan kalah dari Lin Xuan. Lin Xuan dengan mudah menetralisir serangan terkuat Zhao Wensing. Zhao Wensing bahkan takut sampai melarikan diri. Awalnya Zhao Wensing yang mengejar Zhou Liang dan Chang Xingzi. Tapi sekarang, Lin Xuan yang mengejar Zhao Wensing. Kesenjangan yang begitu besar membuat semua orang merasa seperti berada dalam mimpi. Karena ini terlalu nyata, tapi ini terjadi tepat di depan mata mereka. Kekuatan mengerikan yang berasal dari jurang besar ratusan meter jauhnya mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah kebenaran. Semua orang juga sangat kewalahan oleh keterkejutan, tidak bisa tenang. Di luar arai roh ilusi, di dalam loteng semua murid keluarga kerajaan melihat gambar di cermin air besar di depan mereka. Mereka semua tercengang, mata mereka terbuka lebar, dipenuhi ketidakpercayaan. Adegan itu juga hening, bahkan Ni Yongchang, yang duduk di kursi utama, matanya terbuka lebar. Dia menatap reservoir air dengan tidak percaya. Zhao Wensing kalah begitu saja. Dia kalah dari tahap esensi spiritual tingkat kedua, Lin Xuan. Bab 248. Lin Xuan telah mengalahkan Zhao Wensing. Adegan di dalam cermin air mengejutkan Ni Yongchang juga. Zhao Wensing adalah salah satu dari 3 jenius teratas yang dia undang secara khusus. Basis kultivasi Zhao Wensing telah mencapai tahap esensi spiritual tingkat ke-6, dan dia dan Zhao Wensing berada di peringkat 60 besar daftar esensi mendalam. Tidak mudah bahkan baginya untuk mengalahkan Zhao Wensing. Mereka pasti akan mengalami pertempuran panjang. Namun, dia tidak mengharapkannya. Lin Xuan dapat dengan mudah melawan serangan terkuat Zhao Wensing. Lin Xuan dengan cepat mengalahkannya. Sepertinya kekuatan mereka tidak pada level yang sama. Jika Ni Yongchang dan Lin Xuan bertarung, dia takut dia akan dengan mudah dikalahkan juga. Kekuatan Lin Xuan terlalu kuat. Ni Yongchang tidak menyangka Lin Xuan begitu kuat. Kemudian dia ingat bahwa Lin Xuan baru saja menerobos ke tahap esensi spiritual tadi malam. Dia juga mendengar bahwa Lin Xuan hanyalah tahap pembukaan roh ketika dia datang ke sini kemarin. Sehari telah berlalu, Lin Xuan tidak hanya menerobos ke tahap esensi spiritual tingkat kedua, dia bahkan mengalahkan Zhao Wensing. Bukankah kecepatan peningkatannya terlalu cepat? Ini juga membuktikan bahwa Lin Xuan memiliki tingkat bakat yang sangat tinggi. Memikirkan hal ini, senyum pahit muncul di wajah Ni Yongchang. Dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Lin Xuan. Kekuatan Lin Xuan bahkan telah melampaui para jenius teratas dari Maple Martial Region. Ni Yongchang lebih mementingkan Lin Xuan. Pada saat yang sama, dia menganggap Lin Xuan sebagai lawannya. Karena kekuatan yang ditampilkan Lin Xuan jauh lebih kuat darinya. Di dalam arai roh ilusi, 2 sinar cahaya terbang melintasi langit. Mereka begitu cepat sehingga bahkan para prajurit pun tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Di sepetak rumput, Zhang Yuchen, Wu Xin, serahkan 2 jimat giok hijau di tanganmu. Domain kecil biasa seperti domain matahari terik tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan jimat giok hijau. 1. Seorang pemuda berpakaian hitam dan sedikit gemuk menghentikan Zhang Yuchen dan Wu Xin dan mengatakannya dengan dingin. Keduanya telah mencapai tahap esensi spiritual tahap lapisan keempat, tetapi mereka hanya berada di tahap esensi spiritual awal lapisan keempat. Meski begitu, kekuatan mereka masih lebih kuat dari Zhang Yuchen dan Wu Xin. Ekspresi Zhang Yuchen dan Wu Xin sangat jelek. Gao Cheng, Jing Mingzi, tidak mudah bagi kami untuk mendapatkan 2 jimat giok hijau ini. Mengapa kami harus memberikannya kepada Anda?
Bahkan jika kami tidak sekuat Anda, jangan lupa bahwa itu ada seseorang yang lebih kuat dari kami di Scourging Sun Domain. Zhang Yuchen berteriak dengan dingin. Gao Cheng dan Jing Mingzi mencibir saat mendengar ini. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Maksudmu Lin Xuan yang membunuh Man Yunshan? Jika dia berani muncul di depan kita, aku akan memukulinya sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan. Jing Mingzi mengejek ekspresi Zhang Yuchen dan Wu Xin yang menjadi lebih jelek. Jing Mingzi hendak berbicara. Tiba-tiba, embusan angin bertiup. Sesosok terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu pedang mutlak hitam, Zhao Wenxing. Zhao Wenxing, apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Gao Cheng dan Jing Mingzi langsung menjadi sangat serius. Namun, Zhao Wenxing mengabaikan mereka dan terus terbang ke depan. Keduanya menghela nafas lega. Kemudian, sosok lain muncul. Kurasa aku mendengar kalian berbicara buruk tentangku, kan? Lupakan. Dengan jentikan jarinya, dua lampu pedang terbang keluar. Setelah itu, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat. Zhang Yuchen dan Wu Xin sangat gembira dan berseru. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan. Sepertinya dia mengejar seseorang di depannya. Dua lampu pedang ditembakkan dan menembus void, mendarat di Gao Cheng dan Jing Mingzi. Ini buruk, bagaimana ini mungkin? Wajah Gao Cheng dan Jing Mingzi menjadi gelap, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Mereka merasakan ancaman besar datang dari cahaya pedang. Menghancurkan smash, angin kencang dan kesibukan bulan. Mereka berdua buru-buru mengaktifkan esensi dan konsep spiritual mereka, melepaskan seni bela diri terkuat mereka untuk bertahan melawan serangan itu. Setelah dua suara logam yang keras, keduanya merasakan gelombang energi tak berujung melonjak ke arah mereka. Pedang dan pedang berharga di tangan mereka dikirim terbang. Kedua tangan mereka terluka, dan darah mengalir keluar dari luka mereka. Keduanya terbang mundur 100 meter dan membuat lubang besar di tanah, menyebabkan mereka batuk darah. Aura mereka telah melemah sedikit, dan mereka sudah hampir terluka parah. Pada saat ini, teriakan dingin datang dari depan mereka. Aku akan melindungi jimat giok di tubuh Zhang Yuchen dan Wu Xin. Siapapun yang berani merebut jimat giok mereka akan menjadi musuhku. Lin Xuan, yang mengejar Zhao Wenxing, membuat suara ini. Ada juga jejak kekuatan menakutkan yang bercampur dengan suara itu. Suara itu menyebar. Dalam sekejap, dalam radius 1000 meter, semua seniman bela diri bisa merasakan vitalitas jatuh dan esensi spiritual dalam kekacauan. Darah juga mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Mereka menderita luka ringan. Ini hanya teriakannya, tetapi itu telah mempengaruhi area dalam jarak 1000 meter, menghasilkan efek seperti itu. Seberapa menakutkan kekuatannya? Dalam 1000 meter, semua praktisi bela diri sangat terkejut, gemetar, hingga ekstrim. Orang itu adalah Lin Xuan. Dia adalah orang yang menerobos ke tahap esensi spiritual dan memadatkan pusaran roh tadi malam. Pada pesta ulang tahun hari ini, pangeran ketiga menghargainya setara dengan Zhao Wenxing, pedang absolut hitam, dan dua lainnya. Benar, itu dia. Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Dia hanya prajurit tahap esensi spiritual tingkat kedua. Teriakannya yang dahsyat dapat melukai begitu banyak dari kita. Banyak dari kita adalah prajurit tahap esensi spiritual lapisan keempat, prajurit tahap esensi spiritual pertengahan. Aku khawatir kekuatannya hampir sama dengan pedang absolut hitam Zhao Wenxing, janda hitam, Qi Lianyan, dan gajah barbar Zhou Yue. Dia bahkan mungkin lebih kuat. Lin Xuan pasti akan lebih kuat. Tidakkah kamu melihat bahwa orang yang dikejar Lin Xuan saat ini adalah Zhao Wenxing? Jika Anda tidak memberitahu saya tidak akan menyadarinya. Lin Xuan mengejar Zhao Wenxing, memaksanya untuk melarikan diri. Kekuatan Lin Xuan mungkin tidak terlalu menakutkan. Dalam arai roh ilusi ini, orang terkuat adalah Lin Xuan. Kerumunan seniman bela diri berteriak dan berseru. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Jika Lin Xuan tidak menyebutkan namanya, tidak ada yang akan percaya bahwa teriakan perkasa yang melukai semua seniman bela diri dalam jarak 1 km ini berasal dari Lin Xuan. Bab 249. Resonansi. Bahkan ada banyak prajurit tahap esensi pertengahan spiritual dalam radius 1000 meter. Bahkan Zhao Wenxing, Zhou Yue, Qi Lianyan, dan bahkan pangeran ketiga dan Ni Yongchang mampu melukai mereka semua. Tapi sekarang semua orang percaya. Lin Xuan mengejar Zhao Wenxing karena pedang absolut hitam Zhao Wenxing bukan tandingan Lin Xuan. Kekuatan menakutkan Lin Xuan juga mengejutkan semua orang, membuat tubuh mereka gemetar. Pada saat yang sama, mereka memikirkan apa yang dikatakan Lin Xuan. Dalam hati mereka memutuskan untuk tidak merebut jimat giok dari Zhang Yuchen dan Wu Xin, yang keduanya berasal dari domain matahari terik.
Meskipun keduanya hanya esensi spiritual tahap 1, level 2, mereka masih biasa. Salah satu dari mereka bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Namun, Lin Xuan bahkan bisa mengalahkan Zhao Wenxing dengan mudah. Mereka tidak mampu menyinggung Lin Xuan di tanah datar di kejauhan. Di lubang besar, Gao Cheng dan Jing Mingxi berjuang untuk bangun. Wajah mereka penuh ketakutan dan ketakutan. Itu Lin Xuan? Bukankah Lin Xuan baru saja menerobos ke tahap esensi spiritual? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dua lampu pedang ditembakkan dari jari-jarinya, tak satu pun dari kita bisa menahan mereka. Teriakan dinginnya juga melukai kami. Ini terlalu kuat. Lin Xuan juga mengejar Zhao Wenxing. Mereka berdua bergumam beberapa kali, dan suara mereka tidak bisa menahan gemetar. Setelah itu, mereka berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Mereka tidak lagi berbicara tentang merebut jimat giok Zhang Yuchen dan Wu Xin. Zhang Yuchen dan Wu Xin juga tercengang di tempat. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Lin Xuan dengan santai menjentikkan dua balok pedang, menyebabkan Gao Cheng dan Jing Mingxi, yang keduanya adalah prajurit lapisan keempat tahap esensi spiritual, tidak dapat menahan mereka. Keduanya dikirim terbang menjauh, dan luka mereka tidak ringan. Zhao Wenxing, pedang absolut hitam Zhao Wenxing, mengejar salah satu dari 3 jenius teratas. Kekuatan ini tidak hanya melebihi harapan mereka, ini juga jauh melebihi imajinasi mereka. Baru sekarang mereka berdua tahu betapa kuatnya Lin Xuan. Kesenjangan antara mereka dan Lin Xuan sangat besar. Setelah waktu yang lama, mereka berdua saling memandang dengan senyum pahit di mata mereka. Mereka meninggalkan daerah itu dan terus mencari jimat batu giok. Segera, mereka menyadari, kemanapun mereka pergi, mereka bertemu banyak jenius top. Ada banyak seniman bela diri yang lebih kuat dari mereka dan memiliki kepribadian yang kasar dan tidak masuk akal. Namun, tidak ada yang berani datang dan merebut jimat giok dari mereka. Bahkan kemanapun mereka pergi, para seniman bela diri ini akan mengambil inisiatif untuk mundur. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi banjir binatang buas. Hanya pada saat inilah mereka berdua ingat apa yang dikatakan Lin Xuan. Tampaknya Lin Xuan telah menjaga kita. Keduanya tersenyum pahit. Mereka sekarang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Lin Xuan. Dalam arai roh ilusi, 2 garis cahaya terbang melintasi tanah yang sunyi. Satu di depan, satu di belakang, satu mengejar, satu melarikan diri. Anehnya, mereka adalah Lin Xuan dan Zhao Wenxing. Di depan mereka, Zhao Wenxing berlari sekuat tenaga. Lin Xuan, di sisi lain, memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Sepanjang jalan, Lin Xuan mengulurkan tangannya. Cahaya putih melesat keluar dari tanah, tidak jauh, dan memasuki tangan Lin Xuan. Lin Xuan mengambil jimat giok di sepanjang jalan. Meski begitu, jarak antara mereka berdua perlahan menutup. Saat ini, jumlah jimat giok di tangan Lin Xuan cukup banyak. Namun, hanya ada satu jimat giok ungu yang dia dapatkan sebelumnya. Adapun mengapa dia mengejar Zhao Wenxing, itu untuk membangun prestise. Dia juga ingin melihat siapa yang berani datang mencarinya karena jimat giok ungu yang dimilikinya. Sepanjang jalan, memang ada beberapa orang yang datang mencarinya. Mereka semua langsung dibunuh oleh Lin Xuan, menyambar cincin penyimpanan dan jimat giok. Pada saat ini, di dalam arai roh ilusi, lebih dari setengah prajurit tahu bahwa Lin Xuan mengejar Zhao Wenxing. Mereka sama-sama terkejut dengan kekuatan tirani Lin Xuan. Mereka tidak berani memprovokasi dia lagi. Segera, beberapa menit berlalu. Tiba-tiba, Lin Xuan buru-buru mengeluarkan jimat giok ungu dari sakunya. Dia memperhatikan bahwa jimat giok ungu sedikit gemetar, seolah-olah merasakan sesuatu. Sumber resonansi dengan jimat giok ungu harus di utara, tidak terlalu jauh. Aku tidak menyangka bahwa jimat giok ungu, tidak terlalu jauh, akan benar-benar beresonansi satu sama lain. Lin Xuan juga mengungkapkan sedikit senyum. Dengan itu, dia akan bisa mendapatkan sisa purple jadi talisman. Pemilik jimat giok ungu akan dapat mengajukan permintaan kepada keluarga kerajaan Mingchang di belakang Niyongchang sesuai dengan aturan pertempuran yang telah disediakan Niyongchang. Dia bisa meminta senjata spirit keterampilan bela diri peringkat tinggi 8 atau pil obat, atau dia bisa meminta kultivator bela diri tahap laut elemental untuk membawanya sebagai murid, dan seterusnya dan seterusnya. Lin Xuan tidak akan pernah melepaskan begitu banyak manfaat. Jika memungkinkan, dia menginginkan 3 jimat giok ungu. Sekarang, dia telah menemukan lokasi jimat giok ungu lainnya. Lin Xuan segera menyerah mengejar jimat giok ungu. Dia memegang jimat giok ungu dan menuju ke arah resonansi. Setelah merapal mantra, dia berubah menjadi bayangan dan menghilang dari tempatnya berdiri. Di lembah kecil, suara memekakkan telinga terus berdatangan. Di tengah lembah, 2 orang berkelahi.
Belasan meter dari mereka, ada cahaya ungu yang menyilaukan. Ini adalah jimat giok ungu. Ada banyak praktisi bela diri bersembunyi di sekitar lembah kecil. Mereka menyaksikan dari jauh. Tidak ada yang berani mendekati mereka berdua. Ini karena banyak dari mereka terluka parah. Mereka berdua menyakiti orang-orang yang mencoba bergegas ke lembah dan mengambil kesempatan untuk mencuri jimat giok ungu. Dengan pelajaran ini, para seniman bela diri tidak berani mendekat lagi. Tapi tidak banyak orang yang pergi. Mereka terus mengepung dan menonton. Mereka ingin menunggu sampai mereka berdua terluka, lalu melihat apakah ada kesempatan. Satu jimat giok ungu setara dengan 300 poin. Selama dia mendapatkannya, dia pada dasarnya bisa masuk 30 besar dan mendapatkan tempat. Selanjutnya, dia juga bisa mengusulkan suatu kondisi kepada keluarga kerajaan Ming Chang. Dengan manfaat yang begitu besar, semua seniman bela diri secara alami tidak mau menyerah begitu saja. Pada saat ini, sosok manusia terbang dari jauh, seperti aliran cahaya. Dia bergegas langsung ke lembah kecil. Praktisi bela diri di sekitarnya menyaksikan adegan ini. Mereka semua berdiri di tempat mereka berada, dan tidak ada yang mencoba menghentikannya. Mereka semua mengungkapkan ekspresi ejekan. Idiot lain yang keserakahan Purple Jade Talisman Inducet mengaburkan penilaian mereka. Itu Black Widow, Qi Lianyan, Barbarian Elephant, dan Zhou Yue. Bahkan jika pedang absolut hitam, Zhao Wenxing, datang, dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Jangan lihat betapa sengitnya mereka berdua bertarung sekarang. Tapi begitu orang lain mendekat, mereka berdua akan segera berhenti dan menyingkirkan yang lain terlebih dahulu. Sekarang kami memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sebelum ini, Sun Zuo dan Bai Silei keduanya terluka parah dan dikirim. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada Lin Xuan sebentar lagi. Bab 250. Yang kedua. Dalam sekejap mata, Lin Xuan terbang melewati dan menghilang ke lembah. Beraninya kamu pacaran dengan kematian? Wajah Qi Lianyan dan Zhou Yue menjadi dingin ketika mereka melihat Lin Xuan. Pada saat berikutnya, cambuk merah darah dan cetakan kepalan tangan datang menghancurkan Lin Xuan. Namun, kecepatan Lin Xuan tidak berkurang sama sekali. Dia tidak berniat menghindar. Praktisi bela diri di sekitarnya menatapnya dari jauh dengan senyum dingin di mata mereka. Tapi tepat setelah itu, mereka tidak bisa lagi tertawa. Ekspresi mereka membeku, dan mereka berdiri berakar ke tanah. Lin Xuan menggunakan pedang berharga hitam. Dua ledakan memekakkan telinga terdengar. Cambuk merah darah dan tinju benar-benar berhenti bergerak. Kemudian mereka pingsan. Sosok manusia tidak melambat sedikit pun saat dia terus menyerang ke arah Purple Jade Talisman. Qi Lianyan dan Zhou Yue tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika mereka melihat ini. Untuk mencapai efek pencegahan, mereka telah menggunakan setengah dari kekuatan mereka. Bahkan seorang jenius tahap esensi spiritual tingkat kelima mungkin tidak dapat menahan gerakan ini. Tapi Lin Xuan dapat dengan mudah menerimanya. Sementara Qi Lianyan dan Zhou Yue masih linglung, Lin Xuan bergegas ke depan jimat giok ungu dan membawanya ke tangannya. Selanjutnya, tubuh Lin Xuan awalnya ditutupi cahaya ungu tebal. Ini berarti dia sudah memiliki jimat batu giok. Sekarang dia memiliki jimat giok lain, cahaya ungu di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia sudah memiliki setidaknya 2 Purple Jade Talismans. L. Xuan, serahkan jimat giok ungu. Lin Xuan, kamu juga memiliki 1 jimat giok ungu untukmu kan? Serahkan 2 jimat giok ungu, atau Anda tidak akan bisa meninggalkan lembah ini hari ini. Qi Lianyan dan Zhou Yue bereaksi dan berhenti berkelahi. Mereka memandang Lin Xuan dan berteriak dengan tegas. Lin Xuan tinggi, tampan, dan memiliki temperamen yang luar biasa. Qi Lianyan dan Zhou Yue berteriak karena Lin Xuan dengan mudah menerima serangan mereka. Jika tidak, mereka akan menyerangnya secara langsung. Kamu ingin jimat giok unguku? Kamu tidak bisa melakukannya. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan tenang. Serahkan semua jimat giok hijau dan jimat giok putihmu. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Setelah dia selesai berbicara, seniman bela diri di sekitarnya memandang Lin Xuan dengan tidak percaya. Mereka menyadari bahwa Lin Xuan adalah orang yang setara dengan Zhao Wenxing, Zhou Yue, dan Qi Lianyan. Tetapi bahkan jika bakatnya melampaui bakatnya, potensinya tidak terbatas. Dia hanya berada di tahap esensi spiritual tingkat kedua sekarang. Dia tidak cocok untuk Zhou Yue atau Qi Lianyan. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk memprovokasi mereka? Ketika Zhou Yue dan Qi Lianyan mendengar ini, mereka merasa itu sangat tidak masuk akal. Tahap esensi spiritual tingkat kedua sebenarnya mengancam mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya.
Segera, kemarahan tak berujung melonjak di dalam hati mereka. Tahap esensi spiritual tingkat kedua belaka berani mengancam mereka. Jika mereka tidak memberinya pelajaran, mungkin ada orang yang berani meremehkan mereka. Saat mereka berdua hendak menyerang, Zhao Wenxing terbang masuk. Lin Xuan menatapnya dan berkata dengan dingin, "Zhao Wenxing, mengapa kamu tidak melarikan diri? Karena Anda di sini, serahkan semua jimat giok." Ketika para seniman bela diri di sekitar lembah mendengar ini, ekspresi mereka menjadi lebih aneh. Lin Xuan mengancam Qi Lianyan dan Zhou Yue. Sekarang dia benar-benar berani mengancam Zhao Wenxing. Bukankah dia baru saja memprovokasi Zhao Wenxing, Qi Lianyan, dan Zhou Yue? Ketiga orang ini semuanya jenius, berada di peringkat ke-60 dalam daftar esensi mendalam. Bahkan di wilayah tengah, seperti wilayah Mingchang, mereka masih berada di antara yang teratas. Ketiga orang ini tanpa ragu akan mengalahkan Pangeran Ketiga dan Mi Yongchang. Lin Xuan, prajurit tahap esensi spiritual tingkat kedua, benar-benar berani memprovokasi mereka bertiga pada saat yang bersamaan. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Semua prajurit berpikir bahwa mereka salah dengar kata-katanya. Tetapi pada saat berikutnya, kata-kata Zhao Wenxing mengejutkan hampir semua seniman bela diri yang hadir. Setelah Zhao Wenxing mendengar kata-kata Lin Xuan, wajahnya berkedut dan ekspresinya menjadi lebih jelek. Dia memandang Qi Lianyan dan Zhou Yue yang tidak jauh dan menghela nafas lega. Dia berkata dengan dingin, "Lin Xuan, saya akui bahwa Anda sangat kuat. Aku tidak bisa mengalahkanmu." Qi Lianyan dan Zhou Yue juga ada di sana. Mereka tidak lebih lemah dariku. Dengan kekuatan gabungan dari kami bertiga, kami bahkan dapat mengalahkan prajurit puncak tahap esensi spiritual. Bisakah kamu mengalahkan kami bertiga? Lin Xuan, saya tidak akan mempersulit Anda. Serahkan 2 jimat giok ungu di tangan Anda, dan Anda bisa pergi. Setelah mengatakan itu, dia melihat Qi Lianyan dan Zhou Yue. Dia berkata, "Qi Lianyan, Zhou Yue, dan Lin Xuan mengalahkanku sebelumnya, dan dia mengambil 1 jimat giok ungu dariku. Sekarang, Lin Xuan memiliki 2 jimat giok ungu di tangannya. Untuk saat ini, jangan berdebat tentang dendam masa lalu kita. Kami bertiga pertama-tama akan bekerja sama untuk merebut 2 jimat giok ungu dari tangan Lin Xuan. Bagaimana menurutmu?" Kata-katanya menyebar, dan sebelum Qi Lianyan dan Zhou Yue bisa menjawab, lingkungan tiba-tiba menjadi berisik. Apakah saya berhalusinasi? Zhao Wenxing sebenarnya mengatakan bahwa dia kalah dari Lin Xuan. Lin Xuan hanyalah prajurit tahap esensi spiritual tingkat kedua, tetapi Zhao Wenxing telah mencapai tahap esensi spiritual tingkat ke-6. Bagaimana kata-kata Zhao Wenxing yang sombong bisa salah? Lin Xuan terlalu kuat. Dia baru saja mencapai tahap esensi spiritual tingkat kedua, dan dia sudah mampu mengalahkan tahap esensi spiritual tingkat ke-6, Zhao Wenxing. Zhao Wenxing berada di peringkat 68 dalam daftar Xuan Yuan, dan dia telah mengalahkan banyak prajurit tahap esensi spiritual akhir sebelumnya. Ini berarti Lin Xuan juga dapat mengalahkan prajurit tahap esensi spiritual akhir. Dia telah melampaui beberapa alam. Dia terlalu kuat. Lin Xuan jelas merupakan seorang jenius top yang telah melampaui wilayah Mingchang. Namun, bahkan jika Lin Xuan dapat mengalahkan Zhao Wenxing, masih ada Qi Lianyan dan Zhou Yue. Mereka tidak lebih lemah dari Zhao Wenxing. Bisakah Lin Xuan mengalahkan mereka kali ini? Lin Xuan akan bertarung dengan Zhao Wenxing, Qi Lianyan, dan Zhou Yue. Ini akan menarik, semua orang membicarakannya, dan mereka semua terkejut. Mereka semua mengira mereka berhalusinasi. Mereka benar-benar mendengar Zhao Wenxing mengatakan bahwa dia telah kalah dari Lin Xuan. Setelah mengkonfirmasinya beberapa kali, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak salah dengar. Mereka sekali lagi tercengang oleh kekuatan menakutkan Lin Xuan.